Shalom, selamat hari Pentakosta, saudara. Ini hari terakhir dari 10 hari pencurahan Roh Kudus, di mana tanggal 13 Mei yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga, dan setelah itu 10 hari Roh Kudus dicurahkan di dunia buat orang-orang percaya, saudara dan saya. Seperti dikatakan oleh Bapak Gembala saudara tadi, bahwa penting loh saudara penuh dengan Roh Kudus. Ya, penting kita ini penuh dengan Roh Kudus. Kalau mungkin rohnya sudah mulai padam, kalau mungkin kita sudah mulai suam-suam kuku, kesempatan memang bukan hanya 10 hari, setiap hari seharusnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus hidup dipenuhi Roh Kudus. Minta undang Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita untuk memenuhi kita, saudara. Ya, kenapa? Penting, sekali lagi katakan kanan kirimu, penting loh. Ya, penting Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Kita ambil kesempatan itu yang baik. Kita pergunakan waktu yang baik ini untuk mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Atau yang disebut dengan Pentakosta. Bahwa Pentakosta saat ini bukan Pentakosta yang pertama, Bapak Ibu. Saya katakan Pentakosta saat ini bukan Pentakosta yang pertama. Tetapi Pentakosta yang ketiga. Kok bisa? Pada saat saya mengikuti Pentakosta Conference di Sentul, saya lupa bersama saudara Andrew atau tidak. Kayaknya ikut itu saudara Andrew, ya. Biasanya kalau ada saya pasti Andrew pasti ikut, saudara. Ya. Di situ kita menerima satu pelajaran yang luar biasa. Dijelaskan bahwa Pentakosta yang hari-hari ini bukan Pentakosta yang pertama, tapi Pentakosta yang ketiga. Mungkin sudah katakan, lu kok bisa? Iya. Pentakosta pertama pada saat orang-orang percaya sedang berdoa di bait Allah. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53, Injil Lukas pasal yang ke-24, dikatakan demikian, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-50 dikatakan demikian, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Baru dalam kisah para rasul pasal yang kedua, para rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan demikian, kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka apa saudara? Berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang keempat, maka
penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan pada hari Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Untuk apa? Untuk memuji, menyembah Tuhan. Untuk apa saudara? Memuji, menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan sambil menanti-nantikan, Alkitab katakan, yang dikatakan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Itu Pentakosta yang pertama. Lalu Pentakosta yang kedua kapan dong? Pentakosta yang kedua terjadi di La Azusa Street, di mana seorang yang bernama William Seymour dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saat itu kekristenan hanya 30% dari populasi dunia. Ketika Pentakosta kedua, di mana seorang yang bernama William tadi dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka kekristenan tumbuh dengan begitu dahsyat, yaitu 70% dari populasi dunia. Ini merupakan satu kegerakan yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saat itu pada tahun 1906 dan pada tahun 1909 William Seymour bernubuat. Dia katakan 100 tahun ke depan Roh Kudus akan dicurahkan lebih besar, lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street. Kapan? 100 tahun dari 1909. Yaitu 2009 sampai dengan sekarang. Coba saudara pikirkan, renungkan. Kira-kira tahun 2009, bukankah kegerakan khususnya di Indonesia begitu dahsyat? Wah, di mana-mana kegerakan, di mana-mana kegerakan. Gereja-gereja sedang mengalami kegerakan. Gereja-gereja sedang mengalami pelipat gandaan jiwa-jiwa. Ini yang dijanjikan oleh Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Ya, Pentakosta yang pertama adalah Azusa Street yang dilayani oleh seorang hamba Tuhan William Seymour. Yang kedua tahun 2009 sampai sekarang. Kita tidak sedang ada pada Pentakosta pertama, tetapi masuk dalam Pentakosta yang ketiga seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Kita lihat bersama-sama Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi, perhatikan baik-baik, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Amin. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat yang ke-29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Fenomena ini terjadi tahun kira-kira 2009. Banyak anak-anak muda bernubuat. Banyak anak-anak remaja bernubuat. Kita dulu yang gak ngerti berkata, oh ini sesat ini gak benar ini. Memang ada nubuat-nubuat palsu. Banyak muncul nubuat palsu. Akibat fenomena tersebut. Di mana Tuhan melakukan kegerakan yang dahsyat. Anak-anak muda dikatakan sedang bernubuat. Orang-orang tua sedang dapat mimpi-mimpi dari Tuhan. Banyak orang sedang melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia ini. Ini nyata. Bukan sebuah dongeng.
benar-benar terjadi apa yang dikatakan oleh William Seymour ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus pada zaman percepatan. Sekali lagi, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus pada zaman percepatan. Artinya saudara, bukan lagi pencurahan Roh Kudus pada zaman awal, tapi zaman akhir, di mana tanda-tanda zaman sedang digenapi satu persatu. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Injil Matius pasal yang ke-24, semua tanda-tanda itu sudah sedang digenapi. Tidak ada yang terlewatkan satupun. Untuk itu mari kita siapkan hati hidup kita untuk Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa masuk dalam kegerakan akhir zaman. Kita mengalami pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Karena ini penting. Saya berpikir begini, kenapa ya? Kok saat itu enggak Tuhan Yesus menyelesaikan sampai akhir? Saudara bisa enggak kira-kira kalau Tuhan Yesus selesaikan sampai akhir? Sangat bisa. Udahlah enggak usah pakai disalib. Tuhan Yesus berkarya sampai akhir zaman. Bisa enggak? Sangat bisa. Tetapi perhatikan kalau Tuhan Yesus melakukan sampai akhir, mungkin ada beberapa orang yang mengalami pertolongan, jamahan, dan kuasa daripada Tuhan Yesus. Karena sifat manusianya, ada keterbatasan manusianya. Hati-hati, Yesus tidak sekedar tubuh ilahi, tapi dia juga menggunakan tubuh jasmani. Untuk itu dia katakan, aku akan naik kembali ke Bapa dan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada batasnya, saudara. Dia bisa melawat di tempat ini. Dia bisa melawat di gereja kami di GBI Ambengan. Dia bisa melawat di Jakarta. Dia bisa melawat di Eropa. Dia bisa melawat di Asia. Dia bisa melawat di Amerika. Dia bisa melawat di Afrika. Karena dia tidak terbatas. Roh yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini sedang terjadi penggenapan firman Tuhan. Satu persatu. Perang di mana-mana. Saudara, ini sedang mulai lagi. Ya, setelah beberapa tahun sudah hilang. Palestina dengan Israel sedang panas. Memang saya secara pribadi, secara manusia mengatakan itu perbuatan yang biadab. Pada waktu mereka sholat berondong. Tapi ini mungkin ada satu rencana Tuhan, saudara. Wah, itu tempat bait Allah mereka dihabisi. Diperondong hampir habis. 1/4 bangunan hancur, saudara. Lantas saya katakan begini, bisa-bisa kesempatan itu akan diambil oleh Israel untuk dihancurkan sekaligus. Kenapa? Karena di bawah itu ada kemah, bait suci. Beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan khotbah di gereja saya. Dia katakan dia dapat kesempatan dibawa ke sana di Israel, ya, untuk melihat bangunan bait Allah yang persis di bawah. Bukan itu saja, gunung-gunung sedang meletus dan akan meletus. Gempa di mana-mana. Itu nubuatan, saudara. Tanda akhir zaman. Belum lagi hari-hari ini. Seluruh dunia sedang ditakutkan. Dengan namanya virus corona. Satu virus corona belum selesai. Muncul virus-virus corona varian. Yang cukup membuat seluruh dunia ketakutan.
Termasuk saudara dan saya. Di gereja pakai masker kenapa? Karena takut. Tapi masih lumayan Bapak Ibu. Saudara ke gereja pakai masker tapi datang. Masih banyak anak-anak Tuhan dengan dalih. Enggak ke gereja takut virus corona. Saya katakan itu pengecut saudara. Saya khawatir ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mereka-mereka ini tidak dibawa bersama-sama. Dengan virus takut, apalagi dengan antikris saudara. Bayangkan, dengan virus takut, apalagi dengan antikris. Memang kita tidak boleh takut. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tidak ada manusia yang tidak mati, betul tidak? Semua manusia pasti mati. Ada saatnya beda-beda. Mungkin Bapak Ibu katakan, oh saya masih muda. Belum tentu. Yang tua dengan yang muda. Bisa-bisa yang muda yang dipanggil duluan. Yang penting adalah rumahnya sudah jadi belum. Kalau rumahnya sudah jadi kunci dikasih pulang sudah. Maaf, meskipun sudah tua. Kalau rumahnya belum jadi. Kunci belum dikasih, tidak akan mati saudara. Makanya saudara pernah melihat, sudah usianya tua gak mati-mati. Sedangkan yang masih muda, dipanggil Tuhan. Kenapa? Tidak jaminan. Tidak jaminan orang muda tahan lama, tidak jaminan. Untuk itu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab hari-hari itu jahat saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang secara pribadi buat saudara dan saya. Mungkin saya khotbah hari ini, besok dipanggil Tuhan, enggak tahu. Siapa yang tahu? Betul enggak? Tapi berkali-kali saya katakan begini Bapak Ibu, kalau hari-hari ini, kita dipanggil Tuhan itu satu kehormatan. Saya khotbah di gereja juga saya katakan satu kehormatan. Kenapa? Artinya kita tidak akan mengalami zaman yang lebih menakutkan lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ini baru virus corona. Virus corona dengan teman-temannya. Kita sudah ketakutan luar biasa. Apalagi kalau kita nanti diperhadapkan dengan namanya zaman antikris. Zaman penyiksaan secara betul-betul, secara nyata. Apakah kita bisa bertahan untuk tidak menghujat Tuhan? Apakah saudara bisa bertahan dengan iman kekristenan saudara? Sedangkan virus corona aja sudah takut saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu tema pagi hari ini penting penuh dengan Roh Kudus. Tema pagi hari ini adalah penting penuh dengan Roh Kudus. Kembali kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan perlahan-lahan buat saudara. Supaya kita semua mengerti. Demikian dikatakan oleh Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 26. Ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 19.
tinggal sesaat lagi. Perhatikan, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia pun sudah berpesan, tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, perhatikan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Artinya orang yang tidak menuruti firman Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Ayat yang ke-25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat terakhir, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan amin. Rasul Paulus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia mencatat bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain bagi orang-orang percaya, yaitu Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat atau penuh dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, semakin kita penuh dengan Roh Kudus, semakin besar pengaruh Roh Kudus di dalam hidup kita. Semakin kita penuh dengan Roh Kudus, semakin saudara penuh dengan Roh Kudus, maka saudara erat dengan Roh Kudus. Ketika saudara erat dengan Roh Kudus, pengaruh Roh Kudus sangat besar di dalam hidup kita. Jadi penting saudara penuh dengan Roh Kudus. Nanti setelah firman kita coba minta Roh Kudus penuh dalam hidup kita ya. Yang belum penuh Roh Kudus, minta dengan satu kerinduan. Katakan, Tuhan penuhkan dengan Roh-Mu, urapi. Saya percaya kalau saudara rindu penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Sedikitnya ada 3 hal tentang Roh Kudus. Ada 3 hal. Yang pertama, dikatakan roh penolong. Roh apa saudara? Roh apa? Ada di sini yang tidak pernah susah angkat tangan? Ini ada ya. Ada di sini yang tidak pernah punya masalah angkat tangan? Udah ada lagi. Ada di sini yang tidak pernah sakit angkat tangan? Tidak ada. Ada di sini yang tidak pernah punya uang angkat tangan? Berarti semua pernah tidak punya uang ya? Itu hal yang kecil saudara. Tapi banyak hal besar yang kita ini perlu namanya penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Ada yang tahu enggak? Kita mencapai tujuan
yaitu kerajaan surga. Ini perlunya. Kalau enggak punya duit, sakit, masalah, susah, itu mah sebenarnya kecil. Bukankah kita sedang menyembah Yesus yang luar biasa? Katakan amin. Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Dikatakan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berkata-kata, yang tuli mendengar. Kalau burung di udara dia pelihara, bunga-bunga di padang dia hiasi. Apalagi yang saudara dan saya minum, makan, pakai. Itu kecil. Sebenarnya kita butuh penolong yang lain untuk kita menuju kepada kekekalan, yaitu kerajaan surga. Ini yang penting. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu sampai dengan tujuan kita, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani, parakletos. Apa saudara? Bukan barang atos. Parakletos. Yang secara harfiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Makanya tadi saya katakan kita perlu pendamping untuk menolong kita, menggandeng kita, berjalan menuju kepada kekekalan. Kalau kita tidak digandeng, tidak didampingi sama Roh Kudus, mustahil saudara mampu. Mustahil saudara sampai tujuan. Mustahil saudara bisa masuk dalam kerajaan surga. Nonsen. Tidak mungkin. Tetapi dengan roh penolong yang lain, dialah yang sanggup menggandeng kita, membawa kita kepada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan parakletos yang artinya mendampingi agar menolong. Kata ini kaya artinya. Bisa penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat, dan mungkin masih banyak lagi. Itulah roh penolong. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 tadi katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, perhatikan kata-kata seorang penolong yang lain. Supaya ia, sekali lagi, supaya ia, yaitu roh penolong, menyertai kamu selama-lamanya. Saya tadi berpikir kenapa enggak Yesus sendiri ya, Tuhan Yesus sendiri menolong kita, mendampingi kita sampai akhir zaman. Kenapa? Ya tadi jawabannya. Hanya Roh Kudus yang disebut roh penolong itu yang bisa menjangkau seluruh umat manusia di muka bumi ini. Pribadi Yesus sebagai manusia 100%, itu yang menghalangi Tuhan Yesus bisa menolong pada waktu yang bersamaan dengan begitu luas. Hanya Roh Kudus yang bisa. Untuk itu dia kembali kepada Bapa. Dan dia minta kepada Bapa yaitu penolong yang lain. Supaya apa? Saudara dan saya tidak hidup yatim piatu katanya. Ada pendamping. Ini pentingnya saudara. Roh Kudus adalah roh penolong, artinya Roh Kudus yang akan menyertai.
Roh Kudus akan menolong kehidupan orang-orang percaya sampai dengan akhir zaman. Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita. Kalau saudara lihat Roma 8:26, Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan apa? Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, bukan doa yang indah kalimatnya yang membuat Tuhan itu menjawab doa kita. Bukan doa seperti syair. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seseorang berdoa seperti bersyair. Tuhanku, Engkau maha kuasa, pencipta langit dan segala-galanya. Belum tentu doa kayak gitu dijawab Tuhan. Atau doa kalimat yang ditata dengan begitu rapi. Banyak orang kagum dengan kata-kata doa yang rapi. Belum tentu. Sekali waktu ada seorang ibu sedang terbaring sakit. Dia ngomong sama anaknya yang umur 3 tahun. Noni kalau mau ngambil minum ambil sendiri ya, mami sakit. Anaknya ngomong gini, mami sakit apa? Mami sakit nih. Lantas anaknya ini ingat apa yang dikatakan guru sekolah minggunya. Kalau kita sakit kita minta sama Tuhan Yesus. Berdoa. Si anak ini ngomong, mami mau didoakan sama Noni? Maminya mas seneng. Mau nih doain. Si anak itu tumpang tangan kepalanya maminya saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ini. Haleluya, amin. Kaget mamanya. Ini doa macam apa ini? Tapi namanya anak 3 tahun ya sudah diem aja si mami ini. Tapi mujizat terjadi saudara. Tapi mujizat terjadi, si mami ini sembuh. Karena doa terima kasih berkat-Mu Tuhan, amin. Artinya apa? Doa yang dijawab Tuhan itu doa yang ini loh yang dikatakan oleh Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana caranya supaya doa kita itu dijawab, betul enggak? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak supaya doa kita dijawab gimana caranya? Saya minta rumusnya, saya minta rahasianya. Bahkan seorang pendeta besar pun tidak tahu saudara. Tapi yang jelas adalah ketika saudara berdoa, seorang pendoa yang dijawab doanya adalah seorang pendoa yang penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menolong kita berdoa kepada Bapa dengan doa-doa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya saya katakan berkali-kali sebenarnya kalau kita minta sama Tuhan itu tidak perlu kata-kata saudara. Tuhan saya minta rumah, Tuhan saya minta istri, Tuhan saya minta suami, Tuhan saya minta mobil, tidak perlu. Cukup kita menyembah Tuhan. Sampai kita bisa berbahasa roh. Holy kiti mata sukara masina. Ada seorang pendeta berkata begini. Kalau kita doa pakai bahasa Indonesia, iblis ngerti. Betul. Apalagi bahasa Arab. Ngerti. Bahasa Inggris, paham. Bahasa apa yang enggak tahu iblis? Semua bahasa tahu. Kalau kita berdoa dengan bahasa manusia, iblis sangat paham betul. Ketika kita berdoa, doa kita belum sampai diputus sama iblis. Tidak nyampe pada Tuhan. Tapi kalau kita berdoa dengan bahasa roh,
Kita menyembah Tuhan dengan roh. Iblis sangat tidak paham bahasanya Tuhan. Karena belum sampai pelajaran bahasanya Tuhan, iblis sudah jatuh di dalam dosa dan dibuang, dilempar tempat yang paling dalam. Makanya kalau kita berdoa, saya katakan jangan minta-minta. Halo, Tuhan ngerti enggak sih hatimu? Halo, Tuhan tahu enggak pikiranmu? Tuhan tahu enggak isi hatimu? Kerinduanmu. Sekali waktu ada seorang anak muda bilang gini, Kok ini spesial pokoknya, spesial. Kenapa? Apa kok aku spesial? Lu bayang noku, Koko ini meritnya umurnya sudah 55 tahun ke atas. Saya 57 sudah menikah. Istri saya 44, sudah sama-sama tua. Loh, kok enak men baru kawin dikai anak mbek Tuhan. Lah aku ini sik podo nome kawin gak entuk anak sampai sekarang kok. Aku umur sekarang ini sudah hampir 32, enggak dikasih anak. Aku sudah ke dokter berdoa. Saya katakan, ketika saya berdoa sama Tuhan, saya enggak minta anak sama Tuhan. Tapi saya menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Memang saya nikah di usia yang agak cukup tua, saudara. Telat. Karena banyak orang bilang saya hidup dalam zona nyaman. Semua cukup. Hidup saya cukup. Cukup dinikmati, cukup dirasakan, cukup dikerjakan. Cukup, saudara. Malah saya katakan lebih enjoy. Gak ada sing larang. Ketika saya masih belum menikah, hampir 1 bulan bisa 2-3 kali saya keluar negeri. Ngapain? Ya refreshing, saudara. Sambil menginjil. Di atas pesawat sebelah saya diajak ngobrol. Ngobrol-ngobrol, saya masukkan firman. Bahkan sekali waktu saya pulang dari Thailand waktu itu, Bangkok. Sebelah saya seorang encim usianya 80 tahun. Saya kaget encim ini sendirian padahal sudah Parkinson. Tahu Parkinson ya? Jadi minum obat itu enggak nyampe-nyampe. Makanya dia minta tolong saya, bisa enggak saya disuapin obat. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sampai dia bilang, kok ada orang baiknya kayak kamu. Baru saya masuki firman. Ternyata dia bukan anak Tuhan. Bayangkan saudara, dia dari muda menghidupi anak-anaknya sampai anak-anaknya berhasil. Ada yang di Thailand, ada yang di Singapura, ada yang di Inggris, ada yang di Amerika. Tapi mereka semua enggak pernah memperdulikan mamanya. Saya katakan maka dari itu jangan berharap sama anak. Berharap sama Tuhan Yesus. Dia katakan begini, sopo Tuhan Yesus itu. Saya cerita, di situ saya menginjil. Ya, dengan saya menyuapi. Karena dikasih makanan, dia makan enggak nyampe-nyampe saudara. Bisa tumpah semua. Saya bilang, bisa tak suapin? Oh, si. Saya suapin pelan-pelan. Saya ngomong firman Tuhan. Sampai mau landing di Jakarta, saya ngomong, mau ya tak doakan, terima Tuhan Yesus. Dia neteskan air mata. Mau. Wah, saya bilang puji Tuhan. Alkitab katakan 1 jiwa bertobat. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Roh Kudus membantu orang-orang percaya dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menolong kita. Makanya saya katakan tadi dia menuntun kita.
sampai kita dibawa kepada kekekalan hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Tanpa Roh Kudus kita gak akan mampu. Keputusan kita bisa salah. Kita bisa bertindak dengan salah. Tanpa penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus. Tapi kalau kita hidup ditolong Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, maka saudara bisa bersikap dengan benar. Mengambil keputusan dengan benar. Amin. Saya punya jemaat. Sekarang bisa dikatakan bukan lagi miliarder, saudara. Bahasa apa itu? Dulu kalau ke gereja saya ingat betul. Naik sepeda motor Honda laki itu yang lama itu. Saya lupa serinya apa, Honda yang lama laki. Itu suami, istri, anaknya 3. 2 di tengah, 1 di depan. Sampai saya bilang gini, suami istri gemuk saudara, badannya besar-besar. Saya bilang gini, mbok sekali-kali motornya diganti mobil. Dia ngomong gini saudara, duwe sopo? Aku ya gelem ganti mobil, nek mau tukokno. Dalam hati saya lah, aku gurung tuku mobil. Waktu itu saudara, kira-kira tahun 96-an. Aku gurung duwe mobil, kok tukokno mobil. Saya ngomong satu hal begini, sudah yang penting melakukan firman, pasti Tuhan tolong. Benar saudara. Dia belajar dari memberi atau mengembalikan perpuluhan dengan jujur. Saya katakan, betul. Dia tanya, kalau perpuluhan saya 9.475, boleh enggak tak lengkapi 9.500? Hebat. Saya katakan hebat. Karena banyak anak Tuhan perpuluhannya 9.475 diganti 9.400, tambah dikurangi. Maaf loh, saya enggak nyinggung saudara loh. Saya menjelaskan kepada jemaat yang pernah tanya sama saya. Bagus itu. Saudara tahu, dari dia mulai mengembalikan perpuluhan dengan benar, hidup sesuai firman, takut akan Tuhan. Perlahan-lahan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dia hanya seorang distributor, tapi kayanya luar biasa. Bahkan pemilik perusahaan-perusahaan yang barangnya dibawa dia, semua geleng-geleng kepala dia katakan ini, kamu ini sebenarnya bukan distributor kamu ini. Kamu sebenarnya pengusaha kaya raya. Ya. Dia satu-satunya pengusaha yang tidak pernah utang sama bank. Bahkan dia ngutangi bank dia katakan. Kalau beli rumah itu kayak beli kerupuk saudara. Dia punya rumah di Pakuwon Center sana di barat. Sekali beli 5 unit. Satu rumah 1 unit harganya ratusan miliar. 5 unit. Saya sampai bilang, Pak, kok ciake itu kulimo? Gawe opo? Loh kan aku suami istri. Nanti buat anakku 1, 2, 3, 4. Selesai. Yang hebatnya Bapak Ibu Saudara, setiap dia mau ngambil keputusan, dia selalu berdoa, tanya sama Roh Kudus. Pada 98 kalau tidak salah, 97, 98. Sebelum terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, yang membuat almarhum Bapak Presiden kita jatuh. Dia tanya sama Tuhan, dia tanya sama Roh Kudus, apa yang harus saya kerjakan? Setiap hari dia berdoa selalu tanya, apa yang harus saya kerjakan? Tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini, sekarang uangmu yang ada, belikan barang. Belikan barang. Sisanya belikan dolar. Loh hebat saudara. Tuhan tuh sampai bisa ngasih
penjelasan seperti itu, nasihat seperti itu. Wah, dia bukan orang yang bebal, saudara. Cepat-cepat dia belikan barang. Sampai perusahaan-perusahaan itu sampai kaget, bingung-bingung, saudara. Itu gudangnya besar-besar, seperti pabrik, dipenuhi barang semua. Semua katakan gini, loh kamu ini gendeng dah. Keadaan kayak gini kok kamu beli barang banyak-banyak. Dia ngomong gini, aku disuruh Tuhan Yesus. Dan betul, setelah dia ambil barang semua penuhi gudangnya. Dia belikan sisa uangnya dolar. Tiba-tiba terjadi devaluasi hebat, saudara. Dolar yang kira-kira waktu tahun itu 3.000 sekian. Langsung melejit menjadi belasan ribu. Di situ dia menjadi sangat kaya raya. Artinya apa? Apa yang dikatakan firman Tuhan betul. Kita bisa mengambil keputusan, bisa bertindak, bersikap sesuai dengan firman Tuhan atas pertolongan daripada Roh Kudus. Jika kita disertai Roh Kudus, maka seberat apapun masalah, persoalan, sakit, penyakit yang kau hadapi, itu menjadi ringan. Maka kita dapat bertahan menghadapi semua itu. Sehingga tidak keluar dari ajaran firman Tuhan. Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong. Hanya, perhatikan baik-baik, hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mentaati firman-Nya. Seperti dikatakan Yohanes 14 ayat 15 tadi. Yesus menggunakan bentuk masa kini, jikalau kamu mengasihi aku, katanya. Mereka yang menerima pertolongan dari Tuhan. Lalu yang kedua, yang pertama roh penolong. Yang kedua roh kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-17 tadi dikatakan begini. Injil Yohanes 14 kita lihat kembali. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kedua, roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Kalau saudara perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. 15-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, perhatikan, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang pertama roh penolong, yang kedua roh kebenaran. Kalau kita lihat Injil Yohanes 16 sekarang, 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ketika kita terima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, maka ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang, hal-hal yang rahasia. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan dapat penglihatan, bisa melihat ke depan ratusan tahun, puluhan tahun, bahkan tahunan. Itu karena ini saudara. Roh Kudus penuh, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu menuntun dia hidup dalam firman. Sehingga dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dia dapat berita-berita dari Tuhan untuk masa depan.
Saya lupa tahun berapa. Jakarta kena tsunami kecil itu. Tanggul apa jebol. Seperti tsunami katanya. Dan Jogja dilanda tsunami. Ketika saya khotbah, di tengah-tengah khotbah saya ini kok nyeletuk begini. Tiba-tiba Tuhan Roh Kudus berkata sama saya gini. Sebentar akan terjadi tsunami Jawa Tengah. Di Jakarta akan Situ Gintung. Ingat ya, Jakarta Situ Gintung. Itu tanggul Situ Gintung jebol. Itu seperti tsunami melanda luar biasa, saudara. Lalu saya kayak ngomong gini, Jakarta akan terjadi tsunami kecil. Tiba-tiba ketika saya turun, beberapa jemaat tanya gini, loh Pak ini tahu dari berita tak? Saya ngomong, loh saya tadi ngomong apa? Loh Pak tadi ngomong akan terjadi tsunami di Jawa Tengah. Terus tsunami kecil di Jakarta. Loh masa iya tak? Jadi saya tidak sadar saya ngomong hal seperti itu saudara. Ketika selesai ngomong banyak orang tanya, saya tidak saya jawab. Saya bingung loh, iya tak? Dan setelah itu beberapa waktu betul-betul terjadi tsunami. Tsunami kecil di Jakarta, tsunami di Jogja. Sampai mereka bilang, kok bisa waktu itu kamu ngomong gitu, kok bisa kamu ngomong gitu, kok bisa? Saya bilang enggak tahu saya. Sepertinya Roh Kudus yang memberitahukan saya. Saudara seperti kalau kita penuh dengan Roh Kudus itu enak saudara. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita ini akan terima berita-berita yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan mungkin kalau kita punya usaha kita mau bangkrut, Tuhan mau ngomong kita. Jangan lakukan ini loh, perusahaan mau akan bangkrut, lakukan ini. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan mengalami itu. Dibelokkan, yang harusnya lurus disuruh belok kiri sama Tuhan. Untuk menyelamatkan perusahaannya. Dan betul, ketika banyak perusahaan hancur, dia tetap jalan. Kenapa? Karena dipimpin, diberitahu sama Roh Kudus. Ini pentingnya roh kebenaran. Coba kita lihat, kita bandingkan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4, ayat yang ke-6. 1 Yohanes 4, ayat yang ke-6. Ya. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Dengar baik-baik. Kami berasal dari Allah. Saudara dan saya berasal dari Allah. Alkitab mengatakan barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran. Dan roh yang menyesatkan. Nah kita ini berada di roh yang mana? Roh kebenaran atau roh yang menyesatkan? Kalau kita penuh dengan roh, hidup kita penuh dengan roh, maka kita dibawa hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Membawa kita kepada zaman yang lebih luar biasa. Hidup di dalam kekekalan. Tetapi kalau kita mengikuti roh yang menyesatkan. Memang awalnya enak saudara. Enak. Tapi ujung-ujungnya binasa. Tidak usah ke gereja. Di rumah saja. Ini kan sedang corona, sedang pandemi virus corona. Di rumah saja. Enak enggak di rumah? Enak. Yang lain beribadah kita kelesetan bisa lihat online. Sekarang kan zaman online. Enak di rumah bisa makan, nonton ibadah sambil makan. Ibadah sambil kelesetan pegang gulingnya. Enak saudara.
Tapi hati-hati loh. Saudara berada di roh yang mana loh? Roh kebenaran atau roh yang menyesatkan? Karena apa? Nasihatnya juga nasihat yang menyesatkan. Saudara diajak mengambil keputusan yang menyesatkan. Saudara dibawa kepada kebijakan-kebijakan yang saudara ambil yang menyesatkan. Bersikap-bersikap yang menyesatkan. Bisi begini, kok ndak disopo kok nyopo cok gelem. Apa nek kon lebih tua? Cok gelem babano be nyopo dhisik. Itu roh menyesatkan. Roh kebenaran membawa kita kepada kebenaran. Termasuk rendah hati. Meskipun tua nyapa duluan. Bro, Bu, Shalom. Tidak ada jeleknya kok, betul enggak? Tidak ada jeleknya saudara. Saya ini salah satu korban dari belajar rendah hati. Saya belajar sapa duluan kepada siapapun dari yang masih muda sampai yang sudah tua. Duh kan saudara pendeta. Saya lakukan ini sebelum saya jadi pendeta mulai dari dulu. Sampai-sampai ibu-ibu tua yang sering saya sapa dengan ramah menyalahgunakan keramah taman saya saudara. Bukan satu tapi 4, 5, 6 ibu tua. Pulang ibadah saya tuntun, saya gandeng, saya turunkan anak tangga. Itu hatinya ser. Kok jatuh cinta sama saya, bingung saya Pak. Makanya ketika tak gandeng, tak ajak turun tangga, saya ini kan mau bantu, nulungi. Tangan saya dipegang kenceng gitu. Sekali waktu curhat sama saya. Nip, tante ini punya rumah di Jakarta 2, di Surabaya 1, di Kris Kencana. Wih hebat loh. Terus ngomong gini Nip mau tak kasih 1. Oh saya bilang hebat, biasa dikasih rumah. Saya bilang tante, apa tante enggak punya anak kok rumahnya mau dikasih saya? Ada. Anak-anak saya sudah punya rumah semua. Ini rumah saya sendiri. Saya mau kasih siapa terserah. Saya bilang tante, jangan. Rundingan sama anak-anak dulu, butuh rumah enggak? Rundingan sama anak-anak dulu kalau tante mau ngasih rumah sama saya. Enggak usah. Itu rumah saya beli dengan uang saya sendiri. Bukan dikasih anak-anak saya. Sampai sekarang saya masih punya usaha. Oh gitu ya. Kok terakhir ngomong gini. Mau enggak kamu tinggal sama tante? Waduh, sudah mulai curiga saya. Bahaya ini. Sebentar tante. Loh tante di rumah itu sama siapa? Ada anak saya perempuan. Oh dalam hati saya mau dijodohkan sama anaknya ini. Mau jodohkan sama anaknya, wah puji Tuhan ini. Gitu. Waktu itu saya belum punya istri Pak, belum menikah saya. Wah puji Tuhan mau dijodohkan sama anaknya ini. Terus saya tanya, anaknya perempuan umur berapa tante? Anak saya waktu itu umur 30 sekian. Suaminya kerja di waduh. Lah mau ada suaminya dijodohkan saya kan gak mungkin saudara. Akhirnya dia tidak pernah ketemu sama saya karena pelayanan saya yang membuat kita tidak ketemu lagi. Saya pelayanan pagi, dia datang siang. Saya pelayanan siang, dia datang pagi. Jadi tidak pernah ketemu. Akhirnya dia cerita sama pengerja-pengerja lain ngomong gini. Saya sakit hati sama pendeta Rudi. Loh kenapa tante? Di depan saya goncengan sepeda motor sama cewek lain. Loh. Saya benar, waduh. Dan itu bukan satu saudara. Ada 4, 5 emak-emak yang jatuh cinta sama saya. Waduh.
Aduh, puber ke-8 nih saya bilang. Iya. Makanya ramah tamah pun harus dengan hikmat Tuhan loh saudara. Harus dengan hikmat. Mulai dari situ saya punya pelajaran dari Tuhan. Dikasih pelajaran baru. Boleh kamu ramah, harus ramah sama orang tua. Tapi harus dengan hikmat. Jangan sampai mak-mak jatuh cinta lagi. Lu saya dicemburukan goncengan sama cewek. Padahal saya tidak pernah goncengan sama cewek sebelum saya punya pacar. Sakit hati saya. Sudah mau tak kasih rumah. Lu sopo sih njaluk. Itu rumah buat dia itu. Sekarang tak batalkan, enggak tak kasih dia. Loh, saya njaluk lu sopo dalam hatiku. Saya dipanggil saudara sama pekerja-pekerja, diajak ngomong. Bener tak kamu pacaran sama? Hah? Astagfirullah. Saya bilang. Ngawur kamu, saya bilang. Enggak lah. Loh dia ini jatuh cinta sama kamu. Saya bilang, wah. Kebaikan saya disalah artikan. Makanya harus pakai hikmat Tuhan. Sekarang saya kalau di gereja gandeng tante, om tua tak kasih omongan dulu saudara. Ya, tante kenapa tante kok enggak ke gereja kok sendirian, enggak ada yang gandeng. Tak gandeng enggak apa-apa ya tante, saya bilang. Oh, iya seneng digandeng Pak Pendeta seneng. Tapi digandeng Pak Pendeta loh tante, bukan digandeng pacar loh, saya langsung ngomong gitu saudara. Ada yang jawab gini, lo masa Pak Pendeta mau jadi pacar saya? Lu ya enggak mau tante. Karena kebaikan enggak pakai hikmat juga kadang-kadang salah loh saudara. Ya, salah. Saya memperhatikan seseorang lebih salah. Gak diperhatikan salah. Makanya kita perlu dengan roh kebenaran. Kalau kita penuh dengan roh kebenaran, maka kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. 1 Yohanes 5 ayat 6. Dikatakan begini, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Karena dia adalah roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Dengan demikian dia bersaksi tentang kebenaran itu. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus sendiri bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Puji Tuhan pagi hari ini banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti mendengarkan suara Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Makanya saya bukan anti saudara ibadah di rumah atau online. Itu sah-sah saja. Tapi banyak kali kalau kita ibadah online di rumah itu kendalanya banyak. Betul enggak? Enak-enak kita dengar khotbah. Ting tong, ono tamu, ditinggal dulu. Enak-enak dengar firman Tuhan, handphonenya bunyi, hilang itu online-nya. Banyak gangguannya, lebih baik di gereja. Sebisa mungkin usahakan ibadah di rumah Tuhan. Percaya, ada lagu lama berkata, aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti bukit Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Aman dalam lindungan Tuhan. Makanya setiap hari Minggu saya berdoa, Tuhan, seluruh anak-anakmu sedang ibadah.
Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, bentengi dengan malaikat-Mu. Supaya mereka tidak terkena virus corona, dibawa ke gereja. Supaya tidak terjadi saling tular menulari. Bersihkan rumah Tuhan dari virus corona. Supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Dan Injil keselamatan diberitakan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sangat penting. Bahwa saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Yesus sendiri menerangkan tentang kebenaran. Menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Ini yang dikatakan tadi, menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Firman Tuhan katakan. Dan menuntun orang percaya dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita dituntun, dibawa kepada kebenaran. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sendiri di dalam dunia ini. Dia menjadi penolong orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Roh Kudus tidak akan menjadi penolong, dengar baik-baik. Roh Kudus tidak akan menjadi penolong orang-orang yang acuh tak acuh terhadap iman atau hanya setengah-setengah dalam komitmen kepada kebenaran. Roh Kudus hanya mendatangi mereka yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus tidak akan menolong orang-orang yang acuh tak acuh terhadap iman. Apa sih acuh tak acuh terhadap iman? Salah satunya adalah kurang percaya. Perkataan firman sudah bilang, mosok sih. Ada pendeta berkata, ada mujizat terjadi, mosok sih. Ya kalau saudara berkata berkali-kali mosok sih, ya saudara tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Ada orang berkata, ini saudara diberkati jadi kaya raya, saudara. Mosok sih, saudara tidak akan diberkati Tuhan. Kenapa? Setengah-setengah dalam iman. Ragu-ragu. Makanya kalau saudara iman harus penuh hati. Terjadi atau tidak saudara harus beriman. Katakan amin. Wah angel Pak. Semua orang pasti maunya terjadi. Setiap orang maunya sembuh. Setiap orang maunya terima mujizat. Itu baru iman. No. Jangan minta bukti dulu baru beriman. Beriman dulu, nanti itu urusan Tuhan. Tuhan mau kasih bukti atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting saudara beriman. Di usia saya yang sudah tua, semua berkata hopeless. Di sok kon punya jodoh. Iso punya jodoh nek mak-mak tadi lo kata ada yang menghina gitu Pak. Mak-mak yang jatuh cinta itu lo bisa jadi jodohmu. Saya bilang enggak, no. Iman saya mengatakan Tuhan kasih saya, sudah siapkan saya. Saya pernah bersaksi ya. Saya tidak punya apa-apa, saya hidup di kos dengan sebuah mobil tua. Tahun 2015, sedan. Semua banyak ngomel, maka no ojo kelenceran terus. Loh saya bilang, loh aku naik kelenceran itu dapat berkat. 1 bulan saya 3 kali ke luar negeri itu dapat berkat saudara. Kalau pakai uang pribadi tidak mungkin. Saya tidak punya. Sudah gitu kalau pulang dari luar negeri bawa koper 1 jadi 4 saudara. Bagi. Itu ngomel lagi. Ojo bagi-bagi. Nabungo. Supaya 1 koma gak kos terus. Tapi iman saya berkata gini, terlebih berkat memberilah. Urusan rumah, mobil, nikah, semuanya itu urusan Tuhan lah. Saya percaya Tuhan pasti mencukupkan. Sebelum saya nikah Tuhan pasti kasih rumah. Diso, tidak mungkin
mungkin kon royalnya setengah mati. Tidak, pasti. Dan itu terjadi. Sebelum saya nikah, 1 bulan sebelum saya nikah, Tuhan kasih sebuah rumah 2 unit di Citraland. Tepuk tangan buat Yesus dong. Ini bukan omong kosong saudara. Saya tidak pernah nyicil, tidak pernah bayar. Tapi Tuhan kasih cash seseorang untuk buat beli buat saya. Ada yang ngomong, mertuanya soge. Tanya beliau. Tanya beliau. Jadi 1 bulan sebelum saya menikah, Tuhan kasih 2 unit rumah di Citraland. Emang rumahnya kecil, 5 kali 11. Tapi harganya hampir 1 M saudara. Lah kalau 5 kali 11 digabung, 2 jadi 1, jadi 10 kali 11. Lumayan gede toh. Betul enggak? 1 bulan sebelum saya nikah. Tuhan kasih rumah. 3 minggu sebelum saya nikah, mobil saya sedan diganti dengan sekarang, Mobilio baru, 2017 waktu itu. Berhenti? Enggak. Tuhan izinkan saya yang tidak punya uang. Saya kan berkali-kali ngomong, bahkan saya pernah saksi di sini. Kalau saudara mau cek ATM saya, boleh silakan. Enggak apa-apa, tak kasih pinnya. Kenapa? Enggak ada uangnya soalnya. Saya belajar diberkati, jadi berkat. Diberkati, jadi berkat. Beberapa waktu yang lalu sebelum hari raya, Tuhan izinkan saya jadi bagi-bagi berkat. Bingkisan pas lebaran, 1 dus. Termasuk security di gereja kami, tak kasih. Dia ngomong gini, loh Pak Pendeta, katanya Pak Pendeta enggak ada pelayanan. Kok tambah iso bagi-bagi berkat 1 dus ini? Saya ngomong, mosok nek bagi-bagi berkat nunggu pelayanan, saya bilang. Pokoknya ada berkat ya bagi. Percaya, saudara nabur, saudara nuai. Tapi enggak pernah nabur, enggak akan nuai. Kalau saudara enggak nabur nuai, namanya nyolong. Keras pendeta. Loh iya. Coba saudara datang di Lamongan, di Gresik, itu banyak sawah pinggir jalan. Terus saudara lihat padi-padi yang sudah mau dituai, tuen. Ambilen. Pasti diterai apa? Maling. Betul enggak? Tapi kalau saudara punya sawah di sana, saudara bercocok tanam, mau saudara ambil setiap hari, itu naik tokol setiap hari. Iya, mau dipanen setiap hari, itu hak saudara. Amin. Makanya ayo nabur. Maaf, ojo pelit-pelit. Wah, nek ngomong duit ini ada yang tersinggung biasanya Pak. Akeh yang tersinggung. Gereja saya pun banyak yang tersinggung Pak. Saya pernah didamprat seorang bapak ngomong gini. Emang lu tahu aku enggak pernah nabur? Saya ngomong, loh emangnya saya negur bapak kalau bapak enggak nabur? Biasanya orang yang negur itu pelit saudara. Emang lu tahu aku enggak mengembalikan perpuluhan? Saya bilang, loh emang saya tadi ngomong bapak enggak mengembalikan perpuluhan? Enggak toh. Saya khotbah untuk semua Pak, termasuk untuk saya sendiri. Saya diingatkan terus, saya dibelajari firman terus supaya saya tidak salah. Dan terjadi saudara. Tidak stop di rumah dan mobil. Tuhan izinkan saya yang ATM tidak ada uangnya. Saya bisa mengadakan sebuah pesta dengan biaya hampir 1,5 M. Saya tidak tahu uang dari mana saudara. Saya tidak tahu saya dapat uang dari mana. Ketika pihak restoran, pihak ballroom berkata, DP Pak 20%, hitungan 1 M aja, kalau 1 M berapa duitnya? Saya bilang duit tekon niki 200 saksi katanya. Makanya tepuknya paling kenceng saudara.
Saya pikir saya punya uang dari mana 250 juta. Harus kasih DP. Pak maksimal 1 minggu ya Pak. Kalau 1 minggu enggak ada DP maka kami kasihkan kepada yang lain. Waduh. Karena saya waktu itu pilih tanggal bagus saudara. 7/7/17. Kan biasanya kalau tanggal bagus itu kan rebutan. Saya ngomong sama calon istri saya waktu itu. Sayang, nopek gotyo. Dia jawabnya enak saudara. Ya doa saja. Waduh. Dalam hatiku, akeh tunggal ini doa saja. Harapan saya dia ngomong gini, ya nanti tak minta mama. Itu ya saudara. Enggak, doa saja. Waduh, akeh tunggal. Pendeta diajari doa saja. Ngerti aku doa. Betul saudara. 1 minggu kurang 1 hari. Tiba-tiba ada orang telepon sama saya. Hei mau kawin ya? Puji Tuhan, Tuhan kasih jodoh. Wes tua ya laku. Dalam hati kurang ajar. 47. Ya. Andre masih muda. Pak Herman juga masih muda waktu itu. Sik payu ta. Waduh, gak enak ngomongnya lagi. Saya bilang puji Tuhan masih ada yang mau Tuhan kasih. Saya kan sudah ngomong Tuhan simpen jodoh saya. Wah hebat kamu ya. Sik. Kawin nang ndi? Ngomong kayak gitu sudah ceplas-ceplos. Kawin nang ndi? Puji Tuhan saya dapat di GRB. Grand Royal Ballroom di Kertajaya Indah. Larang iku. Sak meja 5 juta iku. Karepmu. Dalam hatiku karepmu itu ya. Karepmu. Sik. Duduk tekan ndi? Enggak punya. Loh kok nekat awakmu? Saya langsungin, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Dia langsung jawab ini, ngawur ae kon, gak duwe duit kok nyanyi bersama Yesus. Bayar ya bayar. Saya bilang, loh kita kan punya Yesus yang dahsyat. Roh yang ada dalam hidup saya ini roh kebenaran. Yang bawa saya kepada kebenaran. Yang membawa pengertian saya kepada kebenaran. Dan saya yakin roh kebenaran saya mengatakan bahwa saya tidak harus khawatir. Saya sedang menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu saya butuh dikasih. Oh gitu ya. Langsung ngomong gini, piro rekeningmu? Kaget saya. Piro rekeningmu? Tak pikir, biasanya memang suka ngasih orang ini saudara. Tak pikir ya ngasih gotyo, cap gotyo gitu ya. 10, 5 juta, 10, 15 juta, 20 juta lah maksimal. Saya di nomor piro? Tak catet. Saya ngomong terus dengan antusias. Puji Tuhan itu ya. Dengan harapan saya dapat cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta saudara. Waktu itu. Saya kasihkan rekening saya. ABCD dia, oke. Sesok cekan ya. Ya siap. Saya bilang siap ya. Tuhan memberkati ya. Ya podo-podo. Tapi aku aja diundang loh. Loh kenapa gak undang? Mau sing kawin wis tuwek, kurang ajar. Ndak. Saya sedang keluar negeri. Oh ya wis gak apa-apa wis. Besok tak cek betul saudara. Saudara tahu dia transfer saya berapa? 250 juta. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sampai saya nangis, saya katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Persis 1 hari. 1 minggu kurang 1 hari Tuhan kasih 250 juta. Kitik-kitik ibu ini saudara. Uang 250 juta dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Aku bilang sedikit. Buktinya ada yang bisa ngasih kok. Halo? Kita harus belajar punya iman sebesar apapun. Sebesar gunung. Amin. Jangan punya imannya kecil. Betul Alkitab katakan iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau imanmu besar. Amin. Berkata hal-hal yang besar. Berkata hal-hal yang positif. Berkata hal-hal firman Tuhan. Maka Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jangan khawatir.
Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Semua katakan. Nyanyinya aja. Ku tak gentar. Harusnya ku tak gentar. Amin. Ada yang masih khawatir? Ada yang masih takut? Apa yang terjadi besok? Ada yang takut? Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Yang penting roh kebenaran ada di dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama roh penolong. Yang kedua roh kebenaran. Yang ketiga roh penghibur. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-26 demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan, perhatikan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh penghibur. Roh Kudus juga disebut roh penghibur. Tuhan Yesus tahu betul keadaan manusia di akhir zaman. Tuhan Yesus tahu betul apa yang akan terjadi di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, khususnya zaman akhir. Kita perlu penghibur persoalan, penderitaan, masalah, sakit penyakit. Kalau kita punya roh penghibur, dia yang menghibur kita. Sehingga kita tidak putus asa. Makanya kalau orang yang putus asa ngomong gini, mendingan ini aku mati ya aku. Pasti dia tidak punya roh penghibur. Mendingan aku ini bunuh diri ya. Waduh tambahnya, tidak punya penghibur model kayak begini, tidak punya penghibur. Orang yang punya roh penghibur tadi, dia akan berkata, bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar. Aku tidak takut, tidak khawatir. Sakit penyakit boleh menimpa aku. Tapi sampai hari ini aku kuat, semua karena dia. Amin. Jangan minta sembuh dulu, beriman dulu. Berkata-kata positif, berkata-kata kebenaran, berkata-kata firman dulu. Baru Tuhan lakukan kuasanya di dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini, saya mau mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara. Khususnya dalam waktu pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Hari ini hari terakhir. Saya katakan tidak menutup kemungkinan setelah tanggal 23 hari Pentakosta selesai. Besok lusa, besok lagi minggu depan. Tetap Roh Kudus akan dicurahkan kalau saudara undang dia. Jangan izinkan Roh Kudus undur daripadamu. Jangan izinkan kau ditinggalkan Roh Kudus. Undang dia setiap hari. Undang dia setiap saat. Untuk masuk di dalam hidupmu. Penuh di dalam hidupmu. Kenapa? Sangat penting. Karena kalau kita penuh dengan Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus memberikan penghiburan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya minta beberapa waktu supaya saudara bisa mengalami lawatan Roh Kudus pagi hari ini. Mari siapkan hatimu. Dengan sebuah kerinduan katakan Roh Kudus aku rindu dipenuhi. Aku rindu engkau penuhi Roh Kudus, aku rindu. Ayo song leader singer pemain musik maju ke depan. Siapkan hatimu saudara.
Tutup Alkitabmu. Saya minta kunci D. Mari masing-masing siapkan hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Pagi hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan. Begitu pentingnya saudara dan saya hidup penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan dikala kita menghadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit. Sangat penting. Buka hatimu, undang Roh Kudus masuk dalam hidup. Nyanyikan pujian ini perlahan-lahan. Nyanyikan dengan satu kerinduan, Roh Kudus masuk dan penuh hidup. Haleluya Jesus. Oh, mari sama-sama katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari sama-sama buka hatimu, katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di altarmu, menyembahmu. Aku buka hati untuk jamahanmu, berserah. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Cuma saja sendiri katakan, ku buka hati, ku buka. Lebih keras, lebih keras. Yes. Lebih lagi. Roh Kudus hadir pagi hari ini.
Mari masing-masing rasakan hadiratnya. Oh, menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Haleluya, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah di altarmu, katakan di altarmu. Menyembah di altarmu, di altarmu, di altarmu. Menyembah, mari sembah Dia. Singgatarabarabarabarabar. Masing-masing berkata-kata, mari masing-masing menyembah Tuhan. Jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Singgatarabarabarabarabar. Sama orang tambah singgatarabarabar. Huni darabarabar. Aduh, singgatarabarabar. Yes, lebih guna bawa, tiga bala. Aduh, yes, aduh, dalam nama Yesus, singgo bara, singga bara, guna bara. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, guna bata bara. Yes. Oh, sembah dia, sikata bara. Sikata bara. Yes. Penuh. Sikata bara. Sama. Guna bata bara. Kita bala. Yes. Aduh. Sikata bala. Bebaskan rohmu. Sembari. Sikata bata bara. Yes. Lebih. Sikata bara. Sama. Yes. Sama. Sikata bata bara. Aduh, dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Lawan setiap kami Roh Kudus. Aduh. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan rohmu. Singga bobatara bata. Oh. Biara bala. Singga baba. Biara bala. Guna kau
Kota Baba sudah kata kita karena bayas. Kita la. Sama. Haleluya. 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 Shikadara laba. Shikadara laba. Shikadara laba. Shikata manana laba laba. Hikata barana nase. Mari bermasmur dalam roh. Mari sembah Dia tetap di dalam hadirat Tuhan. Rasakan lawatannya pagi hari ini. Rasakan lawatannya pagi hari ini. Rasakan lawatannya pagi hari ini. Kina bata mas. Honara la bata mas. Kiara la mayaso. Kiara la bala. Jangan padamkan rohmu. Jangan padamkan rohmu. Jangan padamkan rohmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Kinalarata base. Jangan izinkan satupun dari kami tidak mengalami lawatanmu Tuhan. Jangan izinkan dari kami tidak mengalami lawatanmu Roh Kudus. Oh, Iara labas, Iara labas, Iara laba. Haleluya. Mungkin ada yang mau didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saya dengan Bapak Gembala akan berdoa khusus buat saudara. Cepat, waktunya tidak banyak. Yang mau didoakan maju ke depan, yang mau didoakan maju ke depan. Cepat. Yang mau didoakan maju ke depan. Yes, ayo jangan lihat kanan kiri. Saudara tertarik sendiri, saudara rindu mengalami lawatan lebih lagi. Maju. Bapak Gembala akan berdoa buat saudara. Karena memberikan pengurapan buat saudara. Cepat. Yang rindu maju cepat, jangan lihat kanan kiri, terus yang mau maju. Dari kerinduan masing-masing, cepat. Oh, haleluya. Kami sembah. Sembah Dia. Kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh sama. Kita rata basyada baba. Singata bara. Yes. 5. Guna bata bara. Jesus. Penuh. Guna balas kata bara. Haleluya. Sama. Yes. Penuh. Guna bata bara. Yes. Fire. Sama. Singata bara. Yes.
dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam wasikat Jesus, 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 Jesus. Hinarada maramase. Haleluya. Oh, yes. Hinaraba baba 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 baba. Percaya Engkau sangat-sangat mengetahui keberadaan anak-anak yang saat ini mungkin mereka di dalam hidup mereka lagi sedang dikuasai dengan roh-roh kegelapan. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, pagi hari ini mereka dipenuhi oleh roh-Mu. Roh-roh kegelapan ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berkemenangan. Bukan hanya sekedar yang maju saja, tetapi juga yang sedang duduk telah menerima kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau saat ini masih tetap beracara sampai selesai ibadah, bahkan sampai pulang. Roh Kudus kuasai terus mereka. Usirkan semua roh-roh yang menantang di dalam hidup mereka. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menerangi di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang diperbarui. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan Yesus, sore nanti mereka akan datang untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menerangi mereka dengan roh-Mu Tuhan. Mereka akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Engkau menunggal bersama dengan mereka. Mereka akan mampu menghadapi apa yang ada di depan Tuhan. Roh Kudus memberikan penolongan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan penuh dengan kasih di dalam hidup mereka. Mungkin ada di antara kita yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian, penuh dengan segalanya yang tidak bisa kita lepaskan. Tapi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kebenaran firman, oleh kuasa-Mu, kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Biar Tuhan Yesus, Engkau pakailah kami. Kami bisa menjadi berkat. Kami diberkati dan kami bisa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan beberapa pengumuman sambil kita akan memberikan yang terbaik sekali lagi untuk pekerjaan Tuhan. Baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Pendeta Rudi, kami Jemaat Suara Kebenaran mengucapkan banyak terima kasih untuk berkat firman-Nya. Tuhan berkati ya Pak. Sedikit pengumuman untuk gereja untuk jadwal ibadah gereja, di mana kita semua tahu bahwa senantiasa akan diingatkan ya untuk jadwal ibadah gereja. Karena apa? Karena supaya kita tuh mau beribadah gitu kan ya. Jadi pada hari Minggu pagi ibadah dimulai jam 6 pagi, sore dimulai jam 4 sore. Jadi ibadah raya pada Minggu pagi dimulai jam 6 pagi, untuk sore dimulai jam 4 sore. Untuk ibadah doa pagi diadakan setiap hari di gereja dimulai jam 5 pagi. Jadi setiap hari di gereja ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Untuk ibadah doa malam pada hari Kamis malam dimulai jam 7 malam. Untuk ibadah kaum muda pada hari Sabtu sore. Dan juga tinggal lagi nanti sore ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mari kita ambil kesempatan ini untuk mau datang lagi beribadah. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih oleh Bapak Pendeta Rudi yang telah memberkati jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan tadi sedikit saya perlu luruskan kepada Bapak Ibu yang mana Bapak Pendeta Rudi menyaksikan pada waktu beliau mau menikah, rumah belum ada dan lain-lain, dan mau menikah untuk biaya-biaya ini semua belum ada, segala semua. Tapi Tuhan tolong, bukan kita hanya berbicara tentang berkat, tetapi karena Tuhan melihat ya kesetiaan, melihat kesungguhannya,
Bahkan beliau ini adalah orang yang menjadi pelaku firman. Tuhan perhitungkan itu. Ya, tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita bukan menjadi orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, rendah hati, tidak akan terjadi di dalam hidup itu. Kemarin pada waktu tanggal 20 ada satu jemaat mengirimkan berkat untuk bayar listrik. Tiba-tiba waktu dia kirimkan kepada saya bukti pembayar untuk listrik, tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati saya. Oke, terima kasih ya. Tuhan akan memakai engkau sebagai bendahara. Satu, yang jujur. Kedua, rendah hati. Yang ketiga, setia beribadah. Yang keempat, yang bijaksana. Yang kelima, dan bla bla segala semua. Yang keenam, Tuhan akan memakai engkau sebagai pendamai. Maksudnya pendamai apa? Menjadi penyambung lidah, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mau lakukan semua itu, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita bangkit berdiri. Sore nanti ada perjamuan kudus. Ayo kita siapkan semua pelayan-pelayan. Tadi kita sudah makan dan kebenaran firman Tuhan begitu luar biasa. Tinggal sore kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan saya percaya kalau semua sudah dibersihkan, kita tidak usah takut di dalam hidup ini. Roh Kudus kau hadir dan kita akan akhiri. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Engkau ada di sini, Roh Kudus. Engkau ada di dalam hidup kita. Ku mengasihimu. Kalau engkau ada di dalam jalannya Tuhan, engkau adalah orang-orang pelaku firman. Engkau tidak perlu takut dalam hidup ini. Penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Mari Tuhan Yesus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dan jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebelum kita masuk di dalam doa, pada waktu pujian saya hanya diingatkan, waktu Bapak Pendeta Rudi menikah, saya melihat di restoran itu begitu banyak orang, meja yang begitu banyak, makanan yang begitu enak-enak. Saya bisik sama Andre, Pak Rudi ini memang orang kaya, karena saya tidak terlalu banyak kenal Andre yang ini. Bapak, sederhana sekali orangnya, tapi orang ini suka memberi. Kok bisa kayak gini? Tetapi saya mendengar kesaksian dan saya percaya itu karena Tuhan. Tuhan tidak lihat jumlahnya. Kalau dia mau kasih, berapa banyak saja dia kasih. Yang penting marilah kita jadi orang yang disenangi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biar bukan hanya sekedar kami mendengar, tetapi kami minta Roh Kudus Engkau ada di dalam hidup kami. Kau masuk di dalam kehidupan kami. Mungkin di dalam kehidupan kami ada begitu banyak kegelapan sehingga Roh Kudus tidak bisa masuk. Tapi kami percaya Roh Kudus punya kuasa untuk menghancurkan kegelapan ini dan masuk di dalam hidup kami. Sebentar sore kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kami makan dan kami minum tubuh dan darah Yesus, kami akan mampu dalam menghadapi apapun tantangan-tantangan. Boleh
virus ini sekarang bukan lebih baik, tetapi virus ini lebih jahat lagi. Virus ini bukan tambah hari tambah mereda, tapi tambah hari tambah merebak naik ke atas. Tuhan, Kau pagari kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu Tuhan kalau kami diserang. Tetapi bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, memberkati sekali jemaat Tuhan yang ada di sini, memberkati dan Bapak Rudi, memberkati istri, anak-anak, bahkan penggembalaan yang dipercayakan untuk menggembalai. Terima kasih Tuhan. Depan kami ada persembahan yang dibawakan oleh anak-anak-Mu. Biar persembahan ini bisa dipakai dan nama Tuhan dipermuliakan. Siap hati angkat kedua tangan dan mari kita terima berkat daripada pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami. Biar rumah tangga kami, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Usaha kami, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kesehatan kami, pelayanan kami, bahkan studi kami. Anak-anak kami, cucu cicit, semua Kau berkati. Indahnya, kalau kami hidup benar, pasti Kau jadikan kami kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Yang percaya pagi hari ini sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih.